Aku pengen tahu filtrasi kolam ini seperti apa, Om. Oke guys, jadi gua sekarang lagi di tempat Om Keko. Ini kebetulan gua lagi di Jakarta, lagi ada urusan, tapi nanti sore kembali ke Pekanbaru. Jadi gua mau sungkeman dulu sama guru filtrasi Om Keko. Jadi kita lihat, kita mau ngobrol-ngobrol apa aja bareng Om Keko. Ini rumah anak Om Keko ya? Oh iya, Di rumah jadi anaknya. yang gampang aja biar nggak aksesnya gampang. Kan buru-buru mau balik lagi. Iya, aku langsung jam ke 4 airport lagi. jam 5 ke Pekanbaru lagi. Oke. Ya udah, Ya. kita lihat, kita mau diskusi apa? Bongkar kolam. Oh boleh. boleh, Ya, Om. boleh. Ayo. Udah, kita masuk ke dalam, guys. Ya. Ayo mau di mana? Mau di kolam? Kita nongkrong di kolam aja. Oke. Idih. Ini. Wah. Ini gue surprise sih, Om. Maksudnya baru ngelihat feel-nya lain banget loh. Nggak kayak kolam-kolam. Biasa gitu. Iya, kaget aku, Om. Jujur, Om. Ini apa sih konsepnya? Natural pond jadinya, Om? Iya, natural sebenarnya ada beberapa lah terserah. Tapi ini kita memang mengombinasikan antara kolam koi dengan moss garden. Biar ya kolam nggak sekedar kolam aja. Jadi untuk mendapatkan suasana tertentu memang moss gitu. Oke. Kayak gitu. Om Pur, udah banyak kayak gini orang buat seperti ini konsepnya. Ya kalau kolam-kolam natural sih konsepnya banyak ya. Macam-macam lah, tapi yang kolam dengan sengaja dengan moss garden kayak begini sih saya belum pernah lihat. Kita memang sedang memulai lah. Intinya cuman kita pengen keluar dari kebiasaan ya kolam koi biasanya kan kolam teknis ya kotak aja. Kotak aja. Ini biar menjadi bagian dari estetika rumah juga, kita dapat suasana tertentu gitu. Wah gila. Berarti kita langsung ke filtrasi sih. Kalau ngomong sama Om Pur, ini aku harus ngomong filtrasi. Kalau nggak kayaknya kita makan tapi nggak pakai nasi, Om. Gitu nggak ya. lengkap kalau nggak ngomongin filtrasi, Om. Oke. Aku pengen tahu filtrasi kolam ini seperti apa, Om. Baik, ini memang sebenarnya untuk nitrifikasinya mengandalkan moving bed. Jadi MBBR ya, kita pakai MBBR. Sehingga yang lain-lain sebenarnya fungsinya cuma fungsi mekanis aja. Gitu. Intinya untuk apa ya mengolah nitrogennya kita serahkan kepada MBBR. Kayak gitu. Jadi MBBR-nya sudah didesain akan cukup memproses seluruh nitrogen yang dihasilkan kolam. Gitu. Kemudian terus yang rada beda lagi nih, saya mau cerita meskipun belum bisa saya bongkar secara fisik. Intinya kita lagi kembangkan cara menata media di mana pada saat pembersihan tidak perlu diangkat sama sekali. Oke. Jadi ini save energy, save time, save cost, gampang. Pokoknya dibersihkannya gampang banget. Itu. Buat penasaran nih. Ya, tapi masalahnya di sini ini baru pertama. Mungkin masih perlu 1-2 modifikasi. Ya nanti kalau sudah 2 kali diterapkan, 3 kali diterapkan, sudah pasti kita akan buka semuanya. Dan nanti di teman-teman di Predator juga mau diaplikasikan silahkan. Aku Om Pur, ya. Di kolam yang aku buat sekarang, itu aku untuk mekanikalnya, aku lagi mencoba mendesain supaya dia bisa self cleaning juga. Jadi untuk kolam aku kan, biofiltrasinya aku pakai MBBR. Karena volume chambernya gede banget. Betul. Kita mau masukin. Itu yang megatank ini ya? Ya. Kita ngomongnya megatank. Ya. Kita masukin. Gua ngelihat bikinnya. Kita masukin biomedia yang konvensional lah ya, seperti takarang jahe atau kristal bio. Itu kedalaman filternya aja sampai 2,5 meter, 3 meter. Itu tidak memungkinkan aku rasa. Nah, untuk maintenance itu bisa gila kita dibuatnya. Betul. Karena kita ngerasa itu pasti susah, jadinya kita nggak akan jadi maintenance karena udah takut sendiri mau maintenance. Betul. Karena udah tahu ini pasti susah. Jadi makanya aku memutuskan menggunakan MBBR. Selain itu, media konvensional micro dead spotnya aku takut cepat atau lama pasti lumpur itu nge-build up. Betul. Nah, mau kayak gimana pun pasti emang harus dikeluarin. Betul. Walaupun dengan aerasi yang baik pun
hanya memperlama, misal 6 bulan bisa jadi setahun. Betul. Tapi tetap harus dibongkar itu. Betul. Nah, tapi kalau dengan MBBR, pemahaman aku itu nggak akan ada. Paling aku backwash sedikit lah, karena Iya. dia yang bakteri yang mati atau lumpur yang masuk ke sana ya sedikit. Betul. Dan tidak mengendap di media itu, karena Betul. dia kan terus muter kan. Iya, iya, Nah, iya. itu kenapa aku putuskan pakai MBBR. Ya. Nah, untuk mekanikalnya, aku lagi mau coba buat ala-ala RDF, Om. Oke. Nah, oke. ala-ala RDF ini kan yang aku paham ya, Mm-mm. itu dia punya 2 keunggulan. Mm-mm. Pertama, dia self cleaning dan Ya. juga auto backwash. Betul. Nah, kalau aku bisa mendapatkan 2 fungsi ini tanpa menggunakan RDF, kenapa mesti pakai RDF? Iya, iya, iya. Nah, iya, tapi ya emang harus dimodifikasi untuk bisa dapat dua fungsi tersebut. fungsi itu. Iya. Nah, menurut Om nih, selain 2 tadi, ada nggak sih keunggulan RDF yang ketinggalan sama aku? Ya, sebenarnya si RDF itu pada dasarnya dia memang berjalan secara mekanis. Ya, dia membuang kotoran-kotoran kasar, ya, menyaring kotoran, terus kemudian langsung membuangnya. Artinya kotoran itu tidak akan pernah ditumpuk di satu tempat. Kalau oleh RDF itu langsung dibuang. Sebenarnya ya itu saja. Ya, those 2 functions itu sebenarnya sudah tercakup. Tinggal nanti efektivitasnya itu seberapa gitu. Toh MBBR juga efektivitasnya tidak 100% juga sih, pasti bisa menyaring semua kotoran. Semuanya tergantung kepada beban kolam juga kan gitu. Betul. Ya, kalau beban kolamnya tidak terlalu berat ya bisa kesaring semua, tapi kalau bebannya berat, populasi padat, pakan banyak kan pasti ada yang lolos juga. Ya, Itu betul. aja sih. Jadi soalnya kalau menurut aku pribadi nih Om ya, salah satu hal yang salah kaprah banyak menghobi, dia buat filter segede-gedenya dan dia harus berasumsi itu semua harus diisi. Kalau menurut aku jumlah media yang ada di sana ya sesuaikan dengan Kebutuhan. densitas atau populasi ikan yang dipelihara. Menurut aku. Ya, Tapi kalau ya. nggak mau ribet ya emang ya udah masukin aja semua. Tapi kalau menurut Om seperti apa? Saya setuju sih. Anda tidak bisa membuat sesuatu yang overspec. Oh, itu istilahnya overspec itu berarti ya? Iya, Anda kalau membuat sesuatu overspec itu justru akan memberikan beban lebih. Hah? Memberikan beban lebih. Kan? Beban lebihnya gimana Om Pur? Beban biaya, terus kemudian banyak ya. sekali yang harus Anda tampung. Justru ada peluang untuk ada problemnya juga bisa meningkat. Karena Anda mencakup lebih banyak media, lebih luas tempatnya, lebih dalam mungkin, Ya, iya. sehingga Anda tidak sadar itu juga akan menyembunyikan peluang adanya problem. Jadi ya segala sesuatu itu ya harus just right Iya. speknya dong. Jangan Boleh ada safety margin sedikit, tapi kalau banyak bukan safety margin namanya, mubazir. mubazir. Oke. Gitu. Ya makanya ya memang perlu ngitung sih. Kalau aku pribadi Om, ini versi aku Om ya. Nah. Ini versi aku, tapi nanti aku minta pendapat Om. Ya. Kalau aku biasanya Om, kita ngomong masalah biomedia. Biomedia ini sesuatu yang tidak terlihat ya. Maksudnya nitrifying bakteri itu sesuatu yang tidak terlihat. Betul. Kita bisa mengetahui apakah kita punya just right, sekedar cukup, kurang atau gimana, itu dengan kita mengetes parameter air. Betul. Biasanya kalau aku pribadi nih, untuk kolam baru Om, ini minta masukan ya kalau Betul. aku salah Om ya. Mm-mm. Aku biasa masukin sekitar 50-60% dari yang aku kira perlu. Mm-mm. Nanti berjalannya waktu aku tes, cukup belum, kurang tambah, sampai di mana dapat equilibriumnya, titik balance-nya. Iya, iya, Itu menurut aku. Ya. Tapi efektif nggak kalau seperti itu menurut Om? Efisien menurut saya. Artinya kan satu, kita tidak perlu overspec tadi, artinya tidak perlu berlebihan sebab ada potensi masalah juga kan kalau overspec. Nah, kita untuk menemukan just right memang menentukan seberapa banyak media filternya, seberapa volumenya, tidak selalu gampang sebab faktornya ini banyak sekali. Betul. Kan ya. Pakan, Jadi segala aerasinya, ya. kondisi air, Betul, pH betul. segala macam semuanya berpengaruh kepada kecepatan nitrifikasi. Jadi approach di
penuhi 50% dulu, 60% dulu, 70 sampai tercapai equilibriumnya, menurut saya merupakan approach yang bagus gitu. Tapi kalau kita sebagai profesional pond builder harusnya kita sudah punya perhitungan-perhitungan gitu ya. Nah, perhitungannya Om boleh dibocorin nggak ke kawan-kawan? Kasarnya aja gimana? Kasarnya gimana Om? Ya, dengan media, makanya ada rumus kalau di kolam koi itu bahwa filtrasi Anda memerlukan sepertiga dari kolam. Atau dari keseluruhan 30% dari kolam. Itu merupakan sebuah rumus umum. Ada nggak dari 30% itu berapa persen sih mekanikalnya, berapa persen sih biomedianya dari chamber itu? Nah, ini sebenarnya bebas ya. Kita memang harus melihat kepada, kalau media biologis kan ada banyak faktor ya. Ada namanya SSA, ada kemudian void ratio dan beberapa hal yang lain yang perlu kita lihat. Tapi juga harus memperhatikan juga faktor-faktor penunjang nitrifikasi. Meskipun Anda mempunyai media yang sangat bagus, harganya mahal banget tuh. SSA-nya katanya 6.000. Ya, belum tentu baik kalau faktor-faktor penunjangnya yang lain juga tidak dipelihara dengan baik, tidak memenuhi dengan baik gitu loh. Faktor penunjangnya itu seperti apa, Om Pur? Yang pertama itu circulation rate. Ya, circulation rate. Kalau perputaran sirkulasinya kurang cepat juga lambat juga kerjanya. Terlalu cepat juga nggak efektif? Terlalu cepat hanya efektif untuk beberapa jenis media dengan aplikasi tertentu. Tujuan Anda mau menjernihkan air, kalau terlalu cepat ya nggak jernih. Iya, betul. Kan gitu. Betul. Tapi kalau media biologis sih umumnya cepat, nggak ada masalah. Tapi nggak mempengaruhi hydraulic retention time sama ammonia removal rate-nya? Semakin cepat kan dia airnya cuma lewat doang, Om. Nggak sempet dia di tapi lewat bablas aja. Bablas gitu ya. Itu pemahaman aku ya, Om. Ya memang itu semuanya harus dihitung gitu. Tapi pada dasarnya kalau semakin tinggi SSA memerlukan velocity lebih tinggi. Ya, itu aja. Makanya kalau Anda punya media yang SSA-nya tinggi, biasanya luas penampang chambernya diperkecil. Ya, sementara chamber yang lain rada gede, dia diperkecil. Kenapa? Biar dia kecepatan airnya di chamber tersebut tinggi. Bisa memenuhi keperluan velocity khusus untuk media yang SSA-nya tinggi. Salah satunya seperti itu yang harus diperhitungkan juga gitu. Ya, memang pertanyaannya itu right on the heart of apa ya? Pertanyaan lu itu loh. Itu benar-benar keintisari daripada sistem kita dan banyak sekali sih yang bisa itu terlalu ya, maksudnya ini sesuatu yang masih aku gali sih untuk dapat kalau dibilang pakemnya enggak, tapi dapat feel-nya lah, Om. Soalnya ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Ya. Sebenarnya sih rumus-rumus umum yang selama ini dikenal itu sudah bisa berjalan dengan baik kok. Malah rada berlebihan sebenarnya. Kalau hanya untuk kepentingan nitrifikasi ya. Tapi umumnya filter kita ini kan dibebani tugas yang cukup besar, yaitu untuk penjernihan air. Di Indonesia ini kalau kolam koi ya, orang kalau nggak jernih banget nggak mau. Kalau nggak jernih pokoknya nggak bagus. Padahal menurut aku pribadi, masalah jernih sama sehat itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jernih belum tentu sehat. Sehat belum tentu jernih. Betul. Karena mereka punya fungsi masing-masing. Tapi banyak orang, Om, airnya jernih karena kristal bio, karena biomedianya itu. Menurut aku pribadi ya, kurang tepat karena fungsi penjernihan itu di pre-filter dan di mechanical filter. Menurut aku ya. Betul. Nah, menurut Om gimana? Iya, sama. Artinya kalau Anda menjual media filter, ya, dan medianya itu sebenarnya media biologis, terus Anda menjualnya pakai ini loh biar jernih. Lah, ini media untuk nitrifikasi. Apa media buat menjernihkan Betul, air? Om. Ini aku kan sebagai penghobi ikan predator, Om ya. Jadi banyak juga kawan-kawan ini lebih mainnya di akuarium. Skala akuarium ya. Om, airnya bisa jernih gimana? Pakai CB, pakai ini. Iya. Aku bukan aku ngejudge ya, cuma aku rasa kurang tepat, Om, menurut aku, karena beda fungsi. Beda fungsi, jangan disamakan. Menurut aku ya. Ya memang seperti itu. Artinya di akuatik, ya apakah itu akuarium atau dalam bentuk kolam,
itu ada dua hal. Yang pertama adalah persoalan memproses amonia, nitrit, pokoknya nitrogen lah. Dan itu penting sekali untuk menjaga kesehatan kolam, air kolam. Yang kedua adalah kejernihan air. Ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi jangan asal minta jernih, tapi minta nitrogennya hilang dulu lah, gitu loh. Betul. Dan itulah tugas orang-orang seperti Gio ini, ya, untuk memikirkan bagaimana nitrogen itu hilang, dan itulah kunci kesehatan air sebenarnya. Oke. Nah Om, ini kalau dari jalur sirkulasinya seperti apa nih Om? Om, ini aku cek baterai dulu ya. Jadi tadi kita habis break sebentar, baterai mau habis. Nah, Pak Om, ya Om kan jadi Pak Om, Om Pur. Ya. Ini coba mungkin kawan-kawan penasaran dengan model natural pond seperti ini. Ya. Sirkulasinya seperti apa, dari di mana bottom drainnya? Kalau skimmer kan ini ada kelihatan skimmer, itu outputnya di situ. Nah, yang aku bingung ini apa nih? Apa ditembak sini dulu baru ke sana ya? Iya. Kayaknya seperti itu ya. Ya, jadi gini, kalau kita lihat itu inlet kolam ya, kita mulai dari situ dulu. Inletnya sebenarnya ada dua. Yang di atas yang dalam bentuk air terjun ini kecil sebenarnya, ini hanya 6.000 liter per jam. Yang besar di bawahnya itu sebenarnya ada pipa masuk inlet, itu dia 18.000 ya, 18.000 liter per jam yang di bawah. Jadi justru inlet ke dalam kolam yang gede ada di bawah. Kolam ini sih total 16 ribu, ya 16 ton kolamnya. Inlet dari sana, bottom drain ada dua di bawah sini. Oh, didorong ke sini. Oh iya, tuh. Ya, ada dua. Itu ada ya 4 inch masing-masing. Nih di sini nih, tuh. Ya, itu satu. Yang satunya lagi di samping kanan ikan tuh. Oh iya, tuh. Sekitar situlah. Ya. Kamera gue nggak bisa nyempung air, sorry guys, gue pakai HP soalnya. Terus kemudian masuk ke chamber 1, ini kebetulan lagi banyak ini ya, jadi susah dibuka, tapi chamber 1 isinya brush aja biasa, mekanis, artinya buat nyaring kotoran kasar aja. Masuk ke chamber kedua, ya MBBR biasa. Ini bukanya. Nah, ini MBBR. Ya. Oh, ini nggak bisa dibuka soalnya ada barang-barang. Ya, belum selesai lagi bikin tutup di sana. Om, MBBR ini 40 apa 60% dari chamber biasanya? Apanya? Isinya? Ya. Isi medianya kan, maksudnya pertanyaannya. Iya, isi medianya. Sebenarnya bisa sampai 75% juga bisa ya. Tapi memang boros di aerator ya. Harus kenceng banget ya. Medianya juga harus media yang bagus karena kalnya sendiri kan macam-macam ya. Macam-macam. Yang ini isinya 60%. Tapi bentuknya kok agak lain ya? Yang hitam itu? Iya, sama aja ya. Sama, ini cuman beda warnanya aja sih. Ya, cuman kalau dicampur hitam sama putih kayak begini kan kelihatan muternya ya. Lebih enak, lebih enak muternya. Ini isinya 60% sih. 60% ya? Ya, 60%. Ini 4 karung, berarti berapa? Sekarungnya kalau nggak salah 50 liter. Nah, jadi chamber kedua, MBBR langsung. MBBR. Berarti pre-filternya cuma brush doang? Cuman brush aja. Brush, tapi kan dia apa ya, bisa dibilang kotoran kasar ya? Kotoran halus kan nggak kesaring, enggak? Yang halus banget ya nggak kesaring sih. Sebenarnya kalau brush itu kan lebih banyak untuk nangkep bangkai lumut aja. Ya, yang bentuknya panjang-panjang gitu kan ketangkep semua. Ini nggak pakai nem, Om? Pakai, tapi belum dipasang. Baru di chamber berikutnya itu dia untuk menangkap kotoran-kotoran yang kecil untuk menjernihkan air, jadi berfungsi mekanis lagi sebenarnya. Oh, berarti selang-seling dong, mekanis, biomekanis. Betul, gitu mekanis, biomekanis. Kenapa seperti itu? Ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Kombinasi. Ya, sebenarnya bebas kok, kita itu mau merekonfigurasi filter kita, konfigurasinya seperti apa. Yang paling penting kan kita paham fungsi masing-masing. Betul. Yes. Betul. Itu aja gitu. Nggak ada yang harus pakem begini-begini. Enggak. Masing-masing. Ini seninya filter. 1 juta satu cara, bukan 1.001 lagi. 1 juta satu cara. Betul. Intinya tujuannya kita harus tahu. Betul. Buat apa kita taruh media itu atau filter itu kita buat apa? Buat apa? Itu harus tahu dulu. Iya. Cuman gitu aja.
Jadi sirkulasinya seperti itu, kemudian di baru ini rumah pompa terakhir. Di sini pompa sama ada lampu UV. Lampu UV. Lampu UV aja. Jadi pompa ini ada pipa satu yang langsung masuk ke kolam di bawah, yang satu yang ke sini nih. Sini ya. Oh, jadi yang gede langsung nembak di bawah ya? Betul, malah lewat bawah. Oh, berarti untuk arus bawah atau arus tengah gitu ya? Ya. Biar air juga nggak terlalu beriak di atas. Betul. Dan juga memang soalnya kalau lapan gede-gede banget malah nggak bisa ngelihat ikannya dong ya dari atas ya soalnya. Betul, dan juga kan harus kalinya harus gede. Ini memang ya bebas sih mau gede mau kecil, ini disesuaikan sama konsep awalnya seperti apa. Yang di sini kan memang maunya kalinya itu kecil, tenang, dan ada ikan di sini kalau diperhatikan ada gapi. Oh, taruh gapi. Oh. Iya, tuh yang kelihatan tuh. Iya. Oke. Ternyata Cak taruh gapi 2 ekor, sekarang nggak tahu. Tapi dikasih sekat nggak biar? Ada. Oh, dikasih. Di sana ada saringan di sana, jadi gapinya nggak bisa lolos. Oh. Gitu. Nah, ini integrasinya nih. Jadi soalnya kalau misalnya pompa yang gede tembak ke sini, arusnya kenceng, jadi kayak gerasak gerusuk semuanya. Betul. Sedangkan ini pengen adem gitu ya, Om. Iya, tenang. Dan I see. suaranya kan juga tidak berisik banget. Kita dapat suara air, tetapi bukan yang ngebisingin. Betul, bukan sesuatu yang berisik. Oke. Kita mau ketenangan, itu ceritanya. Nah, kombinasi dengan MOS ini memang untuk mendapatkan kesan bahwa tempat ini jarang dijamah orang. Kalau ada MOS-nya itu kan kesannya tempat yang jarang dijamah, kesan purba, yang gitu-gitulah. Gitu. Kedalaman kolam, Om? Ini kedalaman airnya 155 kedalaman air. Kalau versi Om nih, kalau kita ngomong kolam ya, secara umum minimal kedalaman berapa? Idealnya secara umum? Tergantung kepada tujuan masing-masing juga sih sebenarnya kalau kita bicara tentang kolam koi. Ya kalau kita mau koinya tumbuh menjadi besar lebih cepat ya sebaiknya sih lebih dari 1 meter. 1/4 oke, 1 meter sudah oke. Bisa bikin koi jadi gede. Kenapa di atas 1 meter? Alasannya apa? Memang dia memerlukan kedalaman ya untuk dia bisa grow dengan cukup baik ya kalau koi. Itu alasan pertama. Yang kedua, kedalaman kolam ini kalau di kolam koi penting itu untuk menjaga stabilitas air. Betul. Ya, karena kalau airnya yang dangkal itu sangat terpengaruh sama cuaca. Kalau akuarium kan kebanyakan indoor ya. Indoor, betul. Jadi nggak masalah. Kalau kolam koi kan memerlukan kedalaman. Terus kedalaman itu menentukan kapasitas volume. Volume karena air. Kapasitas atau daya tampung kolam itu tidak tergantung kepada luasnya tapi kepada volume kan? Volume, betul. Ya gitu, jadi kita untuk mendapatkan kapasitas yang lebih banyak ya lebih dalam gitu. Kan sekarang soalnya udah mulai banyak kolam-kolam yang dibuat dari konkrit tapi pakai kaca. Betul, betul. Kalau kolam tanah seperti ini mungkin kan lebih fleksibel ya kan nggak pakai kaca ya, karena biaya kaca itu kan cukup tinggi. Nggak murah. Nah, jadi biasanya 1,5 udah cukup sih. Di atas itu udah diminishing return. Udah nggak efeknya udah nggak betul. Bahasanya diminishing return. Ya, artinya mulai dari 1/2 meter lebih dalam lebih bagus, lebih dalam lagi lebih bagus. 1 meter masih lebih bagus, lebih dalam lagi lebih bagus, tapi lebih dalam lagi malah udah makin nggak bagus. Udah nggak ada efek apa-apa. Iya. Yes, betul. Iya. Exactly. Kuliah di ekonomi ya? Enggak, aku perminyakan. Aku petroleum engineer. Oh, oke. Cuma ya belajar ekonomi juga lah. Kok tahu law of diminishing return? Ya, kurang lebih seperti itu. Om, kalau aku mau belajar koi, dari mana dulu? Aku pengen belajar koi, tapi belum tahu mulainya dari mana. Mulainya dari mana? Bikin kolam lah meskipun kecil. Sekitar 5-7 ton cukup untuk belajar pertama kali. Udah 5-7 ton. Nah, kalau yang Om punya nih, aku jujur nggak ngerti sama sekali. Yang di sini nih koi apa aja sih namanya? Aku nggak ngerti sama sekali jujur. Oh ya, yang gede ini karasi dia. Karasi itu sebenarnya bahasa Jepang artinya mustard, makanya dia kekuningan kayak lemon gitu ya, mustard. Oke.
Terus ada Kohaku. Kohaku yang mana? Yang Nah, kanan? ini yang lagi datang ini Kohaku. Yang kanan ini? Itu Kohaku. Kohaku. Kalau yang di bawah yang kepalanya ada bulatnya merah itu Tancho. Oke. Terus kemudian yang di depannya itu Matsu Kawabake, itu hasil breedingan saya sendiri. Oh, oke. Nah, yang baru datang itu namanya. Yang merah hitam itu apa? Itu Hiu Utsuri namanya. Oh, Hiu Utsuri. Sering orang koi sebutnya hiu karena Hiu Utsuri kan. Itu hasil breeding saya sendiri juga, tapi dia udah tua dia. Ini main-main di tempat Om Keiko, banyak belajar juga. Ini konsepnya menarik banget, adem dan dikasihin paranet biar nggak terlalu panas. Ya, saya membantu. Oh, satu lagi. Ya. Hujan. Masalah air hujan. Karena background aku mainnya di akuarium dan kolam pun aku selalu pakaiin atap. Hujan itu dampaknya ke ikan apa? Ini aku pribadi. Ya dibanding aku cari tahu, mendingan aku tanya ke Om langsung. Nah, daripada cari ke tempat lain, aku tanya ke Om langsung. Air hujan dampaknya ke kolam. Ikan, ke kolam seperti apa, terutama di daerah yang padat atau pusat kota karena banyak polusi dan lain-lainnya. Seperti apa dampaknya? Hujan itu ada dua aspek sih sebenarnya. Yang pertama adalah temperatur. Oke. Ya. Yang kedua adalah pH. Air hujan itu temperaturnya hampir selalu lebih rendah daripada temperatur kolam kita. 5, sekian kalau nggak salah kalau dari BMKD kalau aku lihat. Iya, karena dia ada air yang dingin masuk tiba-tiba ke dalam kolam kita, ya tergantung kalau kolam kita dalam makanya dia akan lebih tahan kan. Oke. Ya tidak terjadi perubahan suhu secara drastis ya nggak ada masalah. Oke. Gitu. Yang kedua pH air hujan itu kan selalu pH-nya rendah. Sementara koi memerlukan pH yang rada tinggi kita mau 7,5 ya koi ya rata-rata. Iya, sebenarnya antara 6 sampai 8,5 mereka masih bisa hidup. Yang penting stabil kan. Oke, betul. Gitu. Nah, air hujan itu juga bisa mengubah pH kalau kita tidak memberikan pH buffer di filtrasi kita. Oke. Ya, jadi tapi kalau pH buffernya mencukupi, terjadi pengasaman oleh air hujan, dia akan langsung balik lagi ke nilai semula. Jadi berarti harus dites KH sama GH-nya ya. Betul, KH-nya yang paling penting. Yang penting asal KH-nya dia mencapai nilai yang dikehendaki, aman lah, nggak ada masalah. Oke, artinya kalau ditanya ke saya, air hujan pengaruhnya ke kolamnya Om Keiko apa? Nggak ada pengaruhnya karena kalau di kolam saya karena. Tapi kalau dari polusi segala macam itu aku nggak bisa jawab. Misalkan kita di perkotaan, misalnya di pinggir jalan protokol lah. Iya. Banyak ya polusi lah secara ini. Itu ada pengaruh nggak ya? Nggak juga. Nggak signifikan lah. Nggak signifikan lah. Ya kecuali kalau polusi yang benar-benar parah dekat sekali pabrik gitu. di samping pabrik sehingga hujan yang turun itu benar-benar membawa polutan yang logam berat atau apa gitu ya. Enggak tapi lah. secara umum nggak masalah, tapi harus dicek KHGH-nya ya supaya tidak pH crash. Betul. Terutama di air-air yang pH di atas 7, jangan pula kehantem pH 5 ngedrop ke 5. Betul. Itu aja. Gitu. Berarti itu yang harus diperhatikan ya. Siap. Terus kalau itu berarti alternatifnya kalau KHGH-nya agak kurang bagus, kasih buffer, oyster gitu-gitu paling ya. Alternatif ya. Ya, dikasih aja lah material-material yang bisa menaikkan karbonat aja gitu. Yang menaikkan karbonatnya ya. Kalau kolam saya sih sejak dari awal sih memang sampai ke jembatannya pun pakai pakai batu kapur, itu kars, itu kan naikin itu juga kan naikin dia kan mengandung banyak karbonat juga, jadi naikin KH juga. Itulah video kita ngobrol-ngobrol sama Om Keiko. Dan bagi kawan-kawan yang mau belajar mengenai filtrasi juga secara detail, kalian bisa subscribe channelnya Om Keiko di Koi Keiko ya. Ya, kolam Koi Keiko. Kolam Koi Keiko. Ya. Itu ilmunya gila-gila juga semua. Karena mau melihara koi, mau melihara ikan predator, mau melihara ikan hias, konsepnya sama di filtrasi. Betul. Tinggal nanti kalian mempelajari karakteristik ikannya masing-masing. Dia lebih begini. Betul. Tapi kunci dasarnya, fondasinya itu di filtrasi dan air. Ya. Jadi itu aja video kita kali ini. Semoga video ini sedikit banyak dapat bermanfaat. Dan see you guys in the next video. Bye-bye. Ciao.